Halo guys, welcome to Safe Estate dan welcome to Pau Vlog. Buat kalian semua yang nanya nih, kenapa sih Kak namanya Safe Estate? Jadi kali ini aku mau jelasin sedikit, karena tanpa pengenalan kita nggak bakalan kenalan dong. Jadi Safe Estate itu dibuat dengan kesan supaya memberikan kenyamanan kepada kalian semua. Jadi ketika kalian konsultasi ke kita pengen punya rumah impian kalian, kita bisa kasih ke kalian rumah yang ternyaman. Dan kenapa hashtagnya juga Safe for Everlasting? Supaya kalian bisa mendapatkan kenyamanan after sellingnya juga tetap dapat guys. Oke, kali ini kita bakal nge-review salah satu rumah di daerah Surabaya Selatan guys. Dan rumah ini tuh start harga 1 M-an. Jadi buat kalian semua yang pengen banget punya rumah seperti ini dan dalamnya semakin cantik dong, kalian wajib banget ngeliat review ini dari awal sampai akhir. Dan kelebihannya rumah ini adalah rumah ini sangat dekat dengan Jalan Mer guys. Begitu kalian keluar rumah kalian langsung ketemu Jalan Mer dan aksesnya juga banyak tol dan banyak banget akses-akses lainnya. Oke, seperti apa rumahnya langsung aja kita lihat yuk. Oke, sekarang kita lagi di dalam, bagian dalam rumahnya di lantai 1 tepatnya. Seperti kalian lihat ya, rumah ini tuh desainnya udah dibikin millennials banget guys. Jadi buat kalian yang cari rumah, kalau ukuran kecil sekalipun, kalian nggak perlu khawatir sama sekali. Karena setiap desain yang kalian lakukan, kalau itu bagus dan kalian bisa menatanya dengan baik, rumahnya akan kelihatan cantik dong. Nah ini kayak di bagian depan yang kalian lihat ini, itu bagian ruang tamu dan di sini tuh bagian makan. Dan yang aku sukanya dari rumah ini adalah dapurnya itu di bagian belakang. Jadi dapurnya itu nggak nyatu sama ruang tamu kalian, sehingga banyak orang nih yang suka nanya, Kak di bagian mana sih dapurnya? Kok dapurnya digabung ya sama bagian dalam rumah? Nah kali ini mereka desainnya itu dapurnya di bagian belakang, supaya asap ketika kalian masak itu nggak akan masuk ke bagian dalam rumah kalian. Jadi ini termasuk satu nilai plus dari mereka. Dan desainnya ini benar-benar kelihatan kayak rumah-rumah anak millennials gitu guys. Jadi ini dia ruang tamu dan ruang makan di lantai 1. Setelah ini kita bakalan lihat seperti apa sih kamarnya di lantai 1. Yuk. Oke, sekarang kita sudah berada di kamar lantai bawah atau lantai 1. Buat kalian semua seperti yang kalian lihat, kamarnya ini tuh udah didesain sehomey mungkin. Karena kalau kamar itu wajib banget ya homey banget, karena supaya ketika kita tidur kita benar-benar merasakan kenyamanan. Dan salah satu tips kalau kalian punya kamar di lantai bawah maupun di lantai atas itu sama sih, kalian harus punya jendela yang luas. Kenapa? Karena pencahayaan yang masuk itu lebih maksimal. Sehingga misalnya pada saat siang hari kita mau matiin lampu, kita bisa menghemat listrik dan pencahayaan yang masuk itu tetap terang guys. Dan juga buat kalian yang mungkin udah capek nih pulang kerja, pengen merasakan kenyamanan di dalam rumah, kamar kan menjadi tempat yang paling penting buat kalian semua. Jadi tipsnya adalah pemilihan kasur yang sangat baik. Kalau kalian memilih kasur yang empuk, kalian besok pagi bangun dengan keadaan yang segar, kalian menjadi lebih semangat guys. Jadi pentingnya untuk memilih jendela dan kasur itu juga sangat penting. Jadi ini sangat rekomen buat kalian semua kalau mau punya kamar yang homey guys. Sekarang kita bakalan lanjut ke lantai 2. Oke guys, jadi sekarang kita sudah ada di lantai 2-nya. Dan ini lagi pesan penting buat kalian semua kalau mau memilih rumah. Wajib banget punya plafon rumah yang tinggi guys. Kenapa? Karena plafon rumah yang tinggi akan memberikan kesannya itu udara yang masuk itu sangat natural dan nyaman banget guys. Dan di lantai 2 ini juga ada 2 kamar yang nanti akan kita review satu persatu. Dan di sini juga ada kamar mandinya. Dan buat kalian semua, sekali lagi pemilihan rumah yang baik adalah pencahayaan yang terbaik. Jadi rumah ini memiliki konsep banyak pencahayaannya guys. Jadi kacanya benar-benar didominankan supaya pencahayaan yang masuk itu sangat bagus. Nah sekarang kita akan lihat kamar yang pertama. Di kamar yang pertama ini, desainnya kurang lebih sama kayak kamar yang di bawah. Tapi karena ukurannya lebih luas, jadi kelihatan lebih luas. Dan fasilitas yang ada lagi adalah punya balkon pribadi.
Ini buat saya termasuk fasilitas ya, karena kepentingan ada balkon di dalam rumah itu sangat penting. Karena kalau misalnya sore-sore kita nih bosen, bete banget, pengen dapat udara segar, kita bisa langsung ke balkon. Jadi mereka punya balkon pribadi yang juga nyambung sama sebelah, kamar sebelah juga punya balkon. Jadi ini sangat penting banget dan ini bagus banget guys. Sekarang kita akan lihat kamar yang kedua. Oke, ini dia kamar yang kedua. Sekali lagi tips buat kalian semua yang punya kamar. Mungkin kalian merasa kamar kalian ini kelihatan sempit atau kecil. Tenang guys, segala sesuatu itu punya jalan keluarnya. Contohnya seperti lemari ini. Kalian bisa menambahkan lemari langsung masuk ke dalam dinding. Jadi konsepnya itu benar-benar dimasukin ke dalam dinding sehingga menghemat tempat guys. Jadi nggak perlu khawatir ya kalau punya kamar yang sempit, segala sesuatu itu ada jalan keluarnya guys. Kalau kalian perlu desain interior, kita juga bisa kenalin loh. Jadi nggak perlu khawatir. Semua rumah bisa kelihatan bagus dan kelihatan luas tergantung konsep yang kalian gunakan. Jadi sama kayak tadi, rumah ini juga ada balkonnya. Jadi penting banget buat kalian semua untuk memilih rumah yang ada balkonnya juga, karena itu memiliki kesan tersendiri guys. Oke guys, sekian review kita hari ini bersama saya Sevan dari Xavier Max. Dan jangan lupa tungguin konten-konten kita lainnya guys. Jadi rumah ini tuh juga harganya 1M dan banyak diskonnya dan masih banyak free-nya. Kalian bisa langsung tanya-tanya ke kita ya. Oke, see you!